Disorot publik usai jadi tersangka, Richard Lee, kebenaran tak perlu dibela dengan emosi. Sorotan publik kembali tertuju pada dokter kecantikan sekaligus influencer Richard Lee. Kali ini, namanya menjadi perbincangan setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan layanan kecantikan. Penetapan status hukum tersebut bermula dari laporan yang dilayangkan Dr. Samira Farahnas, atau yang dikenal sebagai dokter detektif, Doktif, ke Polda Metro Jaya. Laporan itu tercatat dengan nomor LPB 7317-12-2024 SPKT Polda Metro Jaya dan kini memasuki tahap penyidikan. Di tengah dinamika hukum yang berjalan, Richard Lee menyadari posisinya menjadi pusat perhatian publik. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Dr. Richard _Lee, ia akhirnya menyampaikan sikap atas status tersangka yang kini disandangnya. Dokter berusia 40 tahun ini menegaskan dirinya memilih untuk bersikap tenang dan menghormati proses hukum yang berlaku. Saya menghormati proses hukum yang sedang berjalan, ujar Richard Lee, dikutip Tribun News, Selasa, 6 Januari 2026. Ia juga menekankan bahwa sejak awal telah bersikap kooperatif dan tidak menghindari proses yang tengah berlangsung. Sejak awal saya bersikap kooperatif dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, lanjutnya. Lebih jauh, Richard Lee mengungkap keyakinannya bahwa kebenaran akan terungkap melalui jalur hukum, tanpa perlu dibalut emosi berlebihan. Saya percaya kebenaran tidak perlu dibela dengan emosi, cukup dengan proses yang benar, pungkasnya. Kasubdit Penmas Bidumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak, menjelaskan bahwa pelaporan tersebut berkaitan dengan perlindungan konsumen. Yang ditetapkan saudara RL menjadi tersangka itu yang laporan LPB nomor 7317-12-2024 SPKT Polda Metro Jaya pada 2 Desember 2024, terang AKBP Reonald. Yang mana melaporkan perkara di bidang kesehatan atau perlindungan konsumen, sambungnya. AKBP Reonald Simanjuntak kemudian menjelaskan mengenai kasus hukum yang dialami oleh pendiri klinik kecantikan Athena itu atas pelaporan Doktif. Pelapor yaitu saudara HH selaku kuasa hukum dari korban yaitu saudari Dr. S. Samira Farahnas atau Doktif, menerangkan bahwa pada 12 Oktober 2024 melakukan pembelian produk dengan merek White Tomato di salah satu aplikasi marketplace dengan inisial S dengan akun Gerabah Shop dengan harga Rp670.100, paparnya. Namun, setelah barang diterima dan dicek ternyata komposisi tidak terkandung White Tomato. Selain itu pada 23 Oktober 2024 korban juga membeli produk dengan merek DNA Salmon di rumah aja, di salah satu aplikasi dengan akun Rael Sell Shop seharga Rp1.320.700. Setelah diterima diduga barang yang diterima sudah tidak steril karena tidak ada tutupnya dan kemasannya dikemas ulang, bebernya lagi. Tak sampai di situ saja, wanita bertopeng itu kembali melakukan pengecekan terhadap produk kecantikan milik Dr. Richard Lee.